メイン攻撃隊に今すぐ止めようとでも生きて出てくるほどの幸運を売りだ。どうやら自分が Kita sampai di episode 8, di mana Jinwoo sedang menghadapi pemimpin ksatria terakhir. Ksatria ini tiba-tiba menyerang dengan kuat. Serangannya sangat akurat dan menargetkan tepat di dahi leher dan jantung. Namun Jinwoo bisa menghindarinya. Lalu Jinwoo dengan cepat berpindah di depannya sambil mematahkan pedang yang dibawanya. Lalu Jinwoo mencengkram topeng dari iblis itu, bersiap melancarkan serangan dengan daggernya. Namun tiba-tiba iblis itu berkata, aku menyerah, aku menyerah. Sontak Jinwoo langsung terdiam. Kemudian topengnya dibuka dan ternyata dia seorang gadis. Dia berkata, kami mengaku salah, jadi ampunilah aku. Lalu Jinwoo dengan ekspresi konyolnya berkata, kamu menyerang tentaraku, dan sekarang kamu minta maaf. Lalu dia menjawab, aku sangat menyesal, tapi di klan kami harus melindungi area ini. Kami tidak bisa diam saja ketika menyelesaikan sekelompok baji. Maksudku sekelompok tentara mengamuk dan membunuh iblis lain seperti semut. Tolong maafkanlah aku. Lalu Jinwoo berkata, apa tidak apa-apa meminta diriku untuk mengampuni dirimu? Lalu iblis itu berkata, tugas ksatria itu untuk melindungi pemimpinnya. Aku yakin mereka akan senang melihatku selamat. Lalu Jinwoo berpikir, aku baru melihat ada manusia seegois ini. Maksudku seorang iblis. Aku juga tidak terlalu suka membunuh iblis yang mirip dengan manusia. Lalu tiba-tiba iblis itu diam-diam menyerang Jinwoo dengan daggernya. Namun si tusuk dengan sikap mengeluarkan perisai sihirnya. Di sini Jinwoo berbalik dan berkata, apa yang kamu lakukan? Lalu si iblis itu berkata sambil sujud, kalau Anda mengampuni diriku, saya akan memberikan semua yang Anda inginkan. Lalu Jinwoo berkata, apakah kamu bisa mendapatkan entry pass? Iblis itu menjawab, saat ini entry pass sedang dilindungi klan kami. Kalau kamu bisa mengantarku dengan selamat, aku akan memberikanmu entry pass-nya. Ternyata entry pass-nya dilindungi oleh iblis ini. Lalu iblis itu berkata lagi, aku juga tahu di mana semua letak penyimpanan entry pass di setiap lantai. Aku bisa memberitahumu dengan syarat selamatkan diriku dan klanku terjamin. Lalu Jinwoo berpikir, masalahnya gadis ini bisa dipercaya atau tidak ya? Lalu dia mendekati iblis itu sambil menatap dengan sangat dekat. Sontak membuat iblis itu tersipu malu. Lalu Jinwoo berkata sambil mengeluarkan auranya yang sangat mengerikan, bisakah aku mempercayaimu? Iblis itu langsung merinding ketakutan. Dan dia berkata, benar, aku tidak akan berbohong lagi. Lalu Jinwoo meninggalkannya sambil berkata, baiklah, kalau kamu memberikanku pasnya, aku akan langsung meninggalkan tempat ini. Tapi sebelum itu, sebenarnya keadaan ini siapa? Cerita beralih di Pulau Jeju, di mana di sana ada warga sipil yang melihat monster semut. Monster semut itu telah membantai banyak orang. Semua warga yang tinggal di sana sudah meninggoy karena amukannya. Lalu cerita beralih lagi di dalam kastil iblis. Ternyata iblis itu bernama Esil, putri pertama dari klan Ratir. Jinwoo berkata, apakah kamu selalu mendengar suara di kepalamu yang menyuruh membunuh manusia? Lalu Esil bingung, dan dia berkata, tidak, kami mendengar suara yang berbeda-beda. Lalu Jinwoo berpikir bahwa monster di sini berbeda tujuan dengan monster di dungeon. Monster di dungeon adalah untuk membunuh manusia, sedangkan monster di sini adalah untuk melindungi dungeonnya. Berarti aku ini monster yang ada di dungeon bagi para monster di sini. Lalu Esil menjelaskan, mendengar suara itu sejak ada di sini. Sebelumnya dia hidup di dunia iblis, dan di sana kami semua bersiap untuk berperang melawan musuh yang kuat. Saking kuatnya, semua iblis dikumpulkan di sana. Lalu Esil mendapat notifikasi, Anda telah melewati batas informasi. Percakapan yang sedang berlangsung akan dihentikan di sini. Jinwoo berpikir kejadian ini seperti saat berbicara dengan Baruka. Sistemnya menghentikan secara paksa. Lalu Jinwoo bertanya, jadi siapa musuh kuat yang kamu maksud tadi? Lalu Esil menjawab, itu... Sambil terjadi keanehan pada Esil, dia memegang kepalanya dan membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata ini gangguan dari sistemnya. Lalu cerita beralih di Pulau Jeju lagi, di mana para hunter sedang berperang melawan monster semut. Di sini para hunter kewalahan. Monster itu mengincar hunter terlemah, yaitu hunter rank E. Lalu dia membunuh healer. Ternyata monster ini memiliki suatu kecerdasan.
Dan itulah video rekaman black box. Rekaman itu sampai ke kantor asosiasi. Di sana sedang terjadi rapat dengan seluruh petinggi Korea Selatan. Itu adalah semut mutan pertama kali yang ditemukan di pulau kecil. Dalam sehari, masyarakat di pulau yang didatangi oleh semut mutan itu telah dibantai semua. Lalu mereka sedang membicarakan Jepang, merupakan salah satu negara dengan hunter tercanggih di Asia. Dan Jepang memiliki korban sebanyak itu. Apa yang terjadi jika semut mutan itu berpindah ke Korea Selatan? Lalu Kokunia berkata, pulau yang diserang semut mutan berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Kalau semuanya bisa terbang, mereka bisa saja terbang sampai sini. Mereka lebih mirip lebah daripada semut. Kalaupun kita mengirim satu atau dua hunter yang rendah, mereka hanya akan menjadi makanan bagi para semut. Lalu kejadian ini membuat Kokunia bingung. Siapa yang akan menolong Korea Selatan di situasi seperti ini? Apakah negara yang memiliki hunter banyak seperti China, Rusia, atau Amerika? Lalu Wu Jinjul berkata, Wang Dongso dari Kuil Siap Banjir menghubungi kita. Ia berkata akan bekerja sama dalam raid ke Pulau Jeju. Lalu Kokunia berkata, aku bisa menebak rencana dia yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk Sung Jinwoo. Lalu Wu Jinjul berkata, jadi kami mengirim surat penolakan untuk dia masuk ke negara ini. Lalu Jinjul berkata lagi, bukan hanya Wang Dongso saja yang menghubungi kita. Lalu siapa lagi? Kata Kokunia. Jinjul menjawab, dia antar level negara. Lalu mereka berjalan menemuinya. Cerita beralih lagi di Kastil Iblis, di mana Ezil sudah terbangun dari pingsannya. Lalu Jinwoo berkata, sepertinya sesama iblis itu tidak akur. Mereka mencoba untuk menyerangmu. Terlihat di sana banyak tumpukan jasad iblis. Lalu Ezil berterima kasih karena Jinwoo sudah melindunginya. Lalu mereka berdua berjalan sampai di kastil Ezil. Ezil bertanya kepada penjaganya, ayah berada di mana? Penjaga itu menjawab, beliau berada di singgasananya. Lalu mereka berdua masuk di ruangan raja. Ezil berkata, ayah, saya membawakan seorang tamu. Lalu ayahnya menjawab, Ezil, kamu? Tamu macam apa yang kamu bawa ke sini? Dengan ekspresi yang ketakutan, lalu Ezil menjawab, saya membawakan tamu. Belum selesai ngomong langsung dipotong ayahnya dan berkata, kamu macam apa yang membawa pasukannya untuk bertamu ke rumah orang lain? Ezil langsung kaget. Lalu ayahnya berkata lagi, Ezil, apakah kamu tidak melihatnya ada banyak pasukan bersembunyi di bayangan orang itu? Lalu Jinwoo berpikir, apakah dia punya indera keenam? Lalu tiba-tiba Jinwoo langsung dikepung oleh pasukan yang bersenjata. Namun Jinwoo tetap tenang dan berkata, aku sudah berjanji kepada Ezil, aku akan langsung pergi ketika kamu memberikan entry pass-nya. Sang raja mulai keringat dingin dan berpikir, apakah dia orang yang membunuh para iblis dan memiliki lantai dengan sangat cepat? Ku dengar dia mengalahkan Vulkan dan Metus. Apakah kita bisa mengalahkan orang ini? Lalu sang raja berkata, apakah hanya entry pass saja yang kamu inginkan? Lalu Jinwoo menjawab, ada satu hal lagi sambil memegang pundak Ezil. Aku mau meminjam dia sebentar. Sontak membuat Ezil malu-malu. Karena Jinwoo berpikir Ezil tahu semua tempat entry pass-nya, jadi aku membutuhkan dia untuk memanduku. Namun, sang raja sepertinya kelihatan sangat kesal. Apakah Jinwoo salah ucap? Lalu Jinwoo berkata, izinkan aku kencan dengan Ezil. Singkat cerita, Jinwoo sedang makan dengan sang raja dan membicarakan entry pass-nya. Apakah kamu hanya membutuhkan entry pass-nya dan seorang pemandu saja? Di sini Jinwoo berpikir, pasti sang raja salah paham ketika aku ingin meminjam Ezil. Lalu sang raja berpikir, walaupun menurut keinginan manusia melukai harga diriku, tapi kalau saja aku mengetahui manusia ini sebenarnya majikan dari tentara hitam itu, dari awal aku tidak akan mau melawannya. Lalu sang raja berkata, tapi kamu tidak akan membahayakan putriku. Lalu Jinwoo berkata, ya, aku akan melindunginya. Kemudian entry pass-nya diantarkan ke Jinwoo. Lalu Jinwoo langsung bersiap dan mengajak Ezil untuk berangkat. Di sini Ezil memanggil Jinwoo dan berkata, ini adalah alkohol kesukaan ketua klan di atas, dan ayahku sudah menyiapkan semuanya benda-benda yang disukai masing-masing ketua klan nanti. Lalu Jinwoo bertanya, kenapa? Kalau kita memberikan ini, negosiasinya akan berjalan lancar. Lalu Jinwoo berkata, apakah kalian mempunyai hubungan yang akrab dengan klan mereka? Ezil menjawab, tidak. Tapi mereka bukanlah musuh kami.
Lalu Jinwo dengan tatapan yang sangat tajam berkata, "Kalau begitu tidak masalah, kamu tunggu di sini." Dia langsung mengeluarkan semua pasukan bayangannya sambil berjalan menuju kastil. Lalu kastil yang dimasukinya seperti biasa. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Sung Jinwo? Diratakan semua pastinya. Cerita beralih di kantor asosiasi. Di sana Kogune sedang berbicara dengan seseorang. Orang ini berkata, "Aku tidak salah dengar kalau Hunter Rank S ke-10 di Korea Selatan Sung Jinwo keberadaannya tidak diketahui." Kogune menjawab, "Dia memang susah untuk diprediksi." Lalu orang itu berkata, "Apakah aku bisa mempercayai dirimu?" Lalu Kogune menjawab, "Asosiasi Hunter Korea Selatan tidak sebodoh itu untuk membohongi seorang hunter level negara." Ya, ternyata dia adalah hunter level kelas negara. Singkat cerita mereka bersalaman akan pergi. Kogune berkata dalam hati, "Aku termasuk bukan pria yang bertubuh kecil. Namun di hadapannya aku seperti seorang bocah kecil." Lalu hunter kelas negara itu berkata, "Kudengar, sekarang Korea Selatan sedang kesulitan menghadapi situasi Pulau Jeju. Apakah kedatanganku ini memberikan harapan?" Lalu dia pergi sambil berkata lagi, "Sebenarnya aku ingin membantu Red Pulau Jeju. Tapi saat ini aku sedang sibuk. Jadi sayang sekali." Tapi tentu saja berbeda cerita kalau Korea Selatan memiliki dana untuk menyewa jasaku. Di sini Kogune berpikir, jadi itu hunter kelas negara ya? Kogune berkata, "Apa kamu pikir kalau mengharapkan dirinya ikut raid hanyalah khayalan belaka?" Lalu Wo Jinjul menjawab, "Ketua, jangan khawatir. Jepang sudah mengonfirmasi akan ikut andil dalam raid ini. Hunter Jepang akan datang ke Korea hari ini." Cerita beralih di kastil iblis. Di sana sudah banyak pasukan iblis yang meninggal. Seperti biasa itu karena Sung Jinwo. Sung Jinwo berkata, "Karena level mereka tinggi, aku mendapatkan SB yang lebih banyak." Lalu sebuah notifikasi memperlihatkan Igris level max. Rank naik. Promosi dapat dilakukan jika telah mencapai level max. Lalu, Shadow Master juga level max dengan rank elite. Di sini Jinwo menaikkan rank Igris dan tank. Lalu mereka berdua langsung berubah. Igris dari rank naik menjadi elite naik. Dan tank dari rank elite menjadi naik. Aura Igris sangatlah kuat. Igris sekarang sudah mendapatkan kekuatan setara rank S. Dan tank mendapatkan kekuatan setara rank A kelas atas. Lalu Esil bertanya, "Apakah kamu sudah tahu berapa banyak klan yang kamu hancurkan?" Lalu Jinwo menjawab, "Karena ini lantai 89 dan klanmu tidak dihitung, berarti 9 klan." Lalu Esil berkata, "Mulai dari sini, setiap lantai akan diawasi oleh klan bangsawan tingkat tinggi. Kekuatan mereka juga jauh berbeda. Kalau kamu membujuk mereka, mereka mungkin akan memberikanmu entry pass-nya." Seperti itulah, Jinwo tidak akan mendengarkan perkataan Esil. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya dan berkata, "Kamu bilang selalu ada kompetisi yang sengit di antara klan iblis. Aku akan membantu klan Radis untuk mencapai peringkat 1. Esil berkata, "Klan kami itu Radir, bukan Radis." Lalu si Esil berkata lagi, "Kenapa kamu mengampuni klan kami?" Lalu Jinwo menjawab, "Karena aku menyukaimu." Sontak membuat Esil langsung malu-malu. Di sini Jinwo mulai pergi dengan ekspresi konyolnya dan berpikir, "Sepertinya aku memberi kesan yang ceroboh, seperti si Jinwo itu." Singkat cerita, Jinwo sudah membunuh banyak monster di lantai 90. Melihat semua itu, Esil bertanya, "Apakah semua manusia itu sekuat Tuan Jinwo?" Lalu Jinwo menjawab, "Tidak semua. Setidaknya ada 2 orang. Mereka adalah Gogunhe dan Chae-in. Mereka berdua terasa lebih kuat daripada hunter yang S lain. Dan aura Chae-in lebih tinggi daripada Choi Jong-in yang dikenal sebagai tentara terkuat. Waktu itu, aku bisa dibilang setara dengan ketua Gogunhe. Tapi sekarang pasti sudah berbeda." Lalu Jinwo berkata, "Sekarang kamu boleh pulang ke rumahmu. Mulai dari sekarang aku bisa mengatasinya." Sontak membuat Esil kaget dan berkata, "Apakah aku sudah tidak dibutuhkan lagi?" Lalu Jinwo berpikir sambil memegang pundak Esil. Bahkan sampai sekarang dia tetap gadis yang menarik. Jinwo berkata, "Tidak, kamu melakukan tugasmu dengan baik." Lalu dia berkata, "Aku masih ingin ikut denganmu. Aku ingin melihat hasil akhir dari pertarunganmu." Kemudian mereka berdua berjalan melanjutkan perjalanannya. Kita beralih di Bandara Incheon, di mana kedua orang Jepang ini sudah datang. Dia adalah hunter rank S, Goto Ryuji. Ia berkata, "Ada yang aneh di bandara ini. Ada seseorang yang kuat." Lalu asistennya berkata, "Lebih kuat dari Goto-san?"
Lalu dia dijemput, kemudian dia diajak ke kantor asosiasi hunter. Dia bertemu dengan Kogunhei. Di sini Kogunhei melihat Kotor Yuji dan berpikir, dia pasti bukan manusia biasa. Pada saat ini ada 21 hunter rank S di Jepang, dan 11 dari mereka berada di kuil milik Kotor Yujin. Dan dapat dipastikan kalau kuil milik Kotor Yujin merupakan kuil terbesar di Asia, setelah kuil di Cina. Kotor Yuji bersama Nikawa yang bertugas sebagai penerjemah. Akibat dari bencana hari ini yang lalu, kami memutuskan tidak akan mengabaikan Pulau Jeju lagi. Oleh karena itu, kami berjanji memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Intinya, alasannya kemarin ingin mengusulkan membentuk tim gabungan yang terdiri dari hunter terbaik untuk menyerang koloni semut. Kogunhei masih menganggap kalau serangan itu sangat berbahaya. Lalu Kotorishi meyakinkan, karena itu adalah Cat Rank S, kami sudah menyiapkan rencana yang sesuai. Kemudian asistennya memberikan data tentang semutnya. Di sini Kotorishi menjelaskan, kalau semut itu punya kelemahan, umurnya hanya 1 tahun. Jika kita bisa membunuh ratu semut, semut-semut akan mati dalam 1 tahun, dan Pulau Jeju akan terbebas dari mereka. Kogunhei berpikir, hanya membunuh ratu semut, walaupun rencana ini lebih realistis. Lalu Kogunhei bertanya, Anda sudah mengetahui kan kalau semua semut menjaga ratunya? Lalu Kotorishi menjawab, tentu saja, kami harus menembus pertahanan ribuan semut. Tapi, semua itu akan berbeda jika semua meninggalkan sarangnya. Lalu Kotorishi akan membawa 10 dari hunter 11 rank S guildku, termasuk diriku, akan memutret ke Pulau Jeju. Kami akan menjadi umpan untuk menarik perhatian semut keluar. Lalu hunter Korea Selatan akan masuk ke sarang semut dengan helikopter. Setelah membunuh ratunya, hunter Korea akan dijemput lagi dengan helikopter. Hunter rank S kami akan menyerang ke segala arah agar semutnya keluar semua. Di sini Kogunhei berpikir, kalau 10 hunter rank S menjadi umpan, pasti di dalam sarangnya akan tersisa ratus semut saja. Sebenarnya Kotorishi punya maksud lain. Dengan membantu raid peringkat S negara lain, bisa mendapatkan titel hunter level negara. Dan pastinya Korea Selatan tidak akan menolak tawaran ini. Di sini Kogunhei berpikir, apakah bisa hunter kami membunuh ratu semutnya? Itu bisa jika Song Jinwo yang bisa mengalahkan Cat Rank A sendirian bisa bekerja sama dengan hunter yang lain. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu Kogunhei berkata, baiklah, setelah kami mereview datanya, kami akan mengirimkan rencana operasinya. Cerita beralih di dalam kastil iblis, di mana Jinwo sudah level 93. Dia berhasil. Dia berada di lantai ke-100. Lalu di sana ada naga yang terbang. Jinwo melihatnya dengan tatapan yang tajam. Lalu naga itu turun di atas bangunan. Ternyata dia dikendarai oleh ksatria dengan membawa pedang. Dia adalah Demon King Baran. Dia mengeluarkan aura yang sangat tidak normal. Sungguh sangat mengerikan. Jinwo berkata dalam hati, apakah aku bisa menang melawannya? Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.